Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya rekan-rekan semua. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita. Semoga saja untuk hari ini kita dan juga ternak-ternak kita senantiasa diberi kesehatan. Untuk hari ini ya rekan-rekan semua, berbarengan dengan jam makan oleh ternak-ternak kita, nanti kita akan coba membahas salah satu request dari rekan kita ya, yang kemarin menanyakan masalah cara mengetahui telur yang fertil dan telur yang infertil. Itu yang pertama ya. Dan untuk yang kedua, beliau juga menanyakan ciri dari telur yang sudah pernah dierami dengan telur yang masih baru. Ya, nanti ya akan kita ulas dan kita bahas bersama-sama ya rekan-rekan. Dan sambil lalu ini saya laporkan bahwasanya untuk cuaca di kandang kami pada kesempatan sore hari ini habis turun hujan. Memang ya untuk cuaca di daerah kami sampai saat ini masih condong belum stabil. Kadang juga panas, kadang juga turun hujan. Untuk itu kita harus lebih ekstra hati-hati ya dalam melakukan perawatan terhadap ternak-ternak kita. Kita kembali ke pokok bahasan awal ya rekan-rekan, tentang request dari salah satu rekan kita tadi, bahwasanya di dalam beternak endok sistem pembibitan ini kendala dan juga permasalahan biasanya terletak di masalah produksi atau masalah telur. Biasanya juga untuk rekan-rekan itu berasumsi bahwa untuk endok-endok yang bertelur itu ke depan akan bisa menetas semua. Padahal perlu diketahui juga untuk masalah telur-telur tadi itu ada kemungkinan yang infertil atau dalam bahasa Jawanya adalah telur-telur yang kosong. Faktornya ada beberapa hal ya rekan-rekan. Nanti untuk video yang akan datang akan coba kita bahas masalah itu. Untuk mengetahui ciri-ciri masalah telur yang fertil dan tidak fertil ya, itu silakan nanti untuk rekan-rekan mengikuti dari apa yang akan saya tutorialkan mengenai cara mengetahui telur yang fertil dan yang infertil. Dalam artian ini adalah telur-telur yang sudah dierami. Ya gitu ya rekan-rekan. Kebetulan juga untuk sore hari ini banyak indukan-indukan kita yang keluar melakukan makan sore. Jadi untuk telur-telur di petarangan nanti akan bisa kita ambil, kita jadikan alat untuk melakukan testimoni. Nanti akan kita ambil beberapa butir telur yang sudah dierami ya. Di situ nanti akan kelihatan, akan kita cek untuk mengetahui kondisi telur ini fertil atau infertil. Ini ya rekan-rekan, ada 4 butir telur yang tadi sudah kita persiapkan untuk nanti kita lakukan pengecekan masalah keadaan telurnya. Ini ada telur yang kosong atau infertil ya. Ada juga telur yang baru dierami 1 minggu dan ada telur yang sudah dierami lebih dari 1 minggu. Nah itu ya rekan-rekan semua, silakan nanti disimak, silakan nanti dipraktekkan langsung untuk masalah ini. Ini ya rekan-rekan, telur yang pertama ini adalah telur yang infertil atau kosong. Nah ini ya, ini yang kedua adalah telur yang dierami baru 1 minggu. Nah itu kelihatan ada embrionya. Dan ini yang terakhir adalah telur yang sudah dierami lebih dari 1 minggu. Untuk melakukan peneropongan ya atau pengecekan,
Untuk telur minimal harus dierami 1 minggu. Nah itu ya yang perlu dicatat oleh rekan-rekan semua. Kalau kita mau melakukan peneropongan atau pengecekan telur, telur tersebut harus sudah dierami oleh indukan-indukannya. Sekarang kita ulas satu persatu ya rekan-rekan, sesuai gambar tadi yang di awal, bahwasanya untuk gambar yang pertama itu adalah telur yang infertil dengan ciri-ciri di situ tidak terdapat serat-serat merah atau tanda-tanda adanya embrio. Itu tadi gambar yang pertama. Untuk gambar yang kedua, di situ tadi terlihat adanya titik-titik merah atau tanda-tanda adanya embrio. Dan yang gambar yang ketiga tadi bisa dilihat juga ya, itu merupakan telur yang sudah dierami oleh indukan-indukannya lebih dari 1 minggu. Di situ tadi terlihat untuk titik merah yang ada di tengah tadi itu ya, itu condong lebih melebar. Nah itu tadi ya rekan-rekan semua, cara untuk mengetahui telur yang infertil dan telur yang fertil. Untuk request yang kedua ya, sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh salah satu rekan kita mengenai ciri-ciri dari telur yang sudah pernah dierami dan telur yang masih baru. Hal ini ya rekan-rekan, memang kalau di kandang kami hal ini sering kita jumpai. Manakala ketika ada indukan-indukan yang mengerami, di situ juga kadangkala ada indukan baru yang bertelur. Kalau kita tidak jeli ya rekan-rekan, di situ pasti akan kita beranggapan bahwa telur itu adalah telur yang infertil. Untuk ciri ya telur yang sudah pernah dierami, yang paling dominan adalah terletak pada masalah cangkang telur. Untuk cangkang telur, kalau kita pegang akan terasa halus ya, dan akan condong untuk warnanya agak mengkilat. Nah itu ya ciri yang paling dominan. Sedangkan untuk telur yang baru ya, itu untuk cangkangnya itu akan condong lebih kasar, dan untuk warnanya pun juga tidak kelihatan mengkilat. Nah itu ya, untuk rekan-rekan pemula memang hal ini kadang-kala juga menimbulkan kebingungan. Tapi untuk rekan-rekan yang sudah senior di dalam beternak endok, dari kejauhan saja sudah bisa kita ketahui itu untuk telur yang masih baru maupun telur yang sudah dierami. Begitu juga ya untuk masalah telur yang kategori infertil maupun yang fertil. Untuk rekan-rekan peternak yang sudah lama berkecimpung di dalam ternak endok pembibitan ini, melihat secara sepintas saja pasti sudah paham. Itu tadi ya rekan-rekan semua, sedikit pengetahuan dari saya mengenai masalah ciri telur yang fertil maupun yang infertil. Semoga saja bisa bermanfaat, terutama untuk rekan-rekan pemula di dalam menekuni usaha beternak endok ini. Saya ucapkan banyak terima kasih ya untuk rekan-rekan semua yang telah mendukung untuk channel endok kandang tawar ini. Semoga saja ke depan bisa lebih berkembang dan bisa kita jadikan sebagai sarana sinau bareng di dalam menekuni usaha beternak endok. Tetap semangat ya rekan-rekan semua. Ayo ternakin kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.